Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama dalam bahasa Batak. Yesus ngolu ni tondiku, kodo hapo sakti. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tibalah kami di acara penghujung ibadah tutup itu. Sebelum kami mengantar ibu yang kami cintai ini ke tempat peristirahatan sementara, kami percaya Tuhan, jika Engkau telah mengawali dengan baik, Engkau juga akan mengakhiri dengan baik. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan Allah yang memimpin sampai berakhirnya acara pemakaman nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita angkat lagu kita kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kami telah membuka hati kami karena kami tahu hanya kami mendengarkan firman-Mu ini mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Untuk itu berfirman-Lah Tuhan, kami telah siap mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 21. Kita dengar baik-baik dan pasti kita nanti memberangkatkan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini. Filipi 1 ayat 21. Kita katakan begini, mati itu adalah
untung. Mati itu adalah untung. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan. Memang satu sisi orang bisa marah, bisa benci akan mendengar ini. Tapi ini firman Tuhan. Orang percaya yang disebut orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, sebenarnya tidak perlu kita takut terhadap apa yang disebut kematian. Saya ulangi, kita sebagai orang percaya yang disebut orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, sebenarnya tidak perlu kita takut terhadap kematian. Orang percaya mengetahui bahwa Allah itu mempunyai maksud untuk kehidupan. Allah yang kita sembah itu dan yang kita percaya itu mempunyai maksud untuk kehidupan. Dan apabila kematian bila datang, hanya merupakan itu sebenarnya akhir tugas. Saya ulangi, apabila kematian datang, itu sebenarnya hanya merupakan akhir tugas di dunia ini dan awal kehidupan yang lebih indah bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Maka itu sebabnya kematian orang percaya itu pertama harus kita mengerti bahwa kematian orang Kristen bukan merupakan akhir hidup, tetapi itu adalah merupakan awal yang baru. Saya ulangi, kematian orang percaya atau kematian orang Kristen bukan merupakan akhir hidup, melainkan ialah awal hidup. Sehingga kematian sebenarnya bukan hal sesuatu yang ditakuti, karena melalui kematian itulah kita masuk kepada awal yang disebut awal yang baru, hidup yang baru. Itu adalah hanya merupakan perpindahan. Itu hanya merupakan perpindahan hidup yang lebih sempurna. Itu adalah merupakan awal perpindahan yang lebih sempurna, saudara-saudara. Dan yang kedua ialah, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan di dalam Alkitab membicarakan tentang kematian orang percaya. Kalau kita membaca itu, pasti kita benar-benar bersyukur karena dalam kematian itu dijelaskan loh bagaimana kematian orang percaya. Seperti tadi pagi saya katakan, ibu ini loh hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Bahkan kalau saya berkata hamba Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa. Hidupnya itu hidup yang terus-menerus dekat dengan Tuhan. Hidupnya itu hidup yang hanya untuk melayani Tuhan. Hidupnya itu hanya untuk mendoakan orang, siapapun itu. Dia doakan. Hidupnya itu adalah mendukung gereja, mendukung pelayanan. Sehingga tidak salah, saya bukan mengambil duka bahwa ibu ini, kita lihat aja gaya hidup dia. Bahwa ibu ini adalah kematian orang yang percaya. Maka untuk itu, saya akan berkata kepada kita ialah bahwa Alkitab membicarakan kematian orang percaya itu yang pertama berharga di mata Tuhan. Kalau kematian kita itu berharga di mata Tuhan, pasti kita akan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Tempat kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu jelas dikatakan di Mazmur 116 ayat 15 bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang percaya. Dan juga ialah Alkitab berkata. Kalau Alkitab berkata ya pasti kita berbicara yakin. Pasti kita mengerti. Dan pasti kita menerima. Jadi bukan itu yang saya sendiri mengada-ngada.
Alkitab berkata yang kedua ialah bahwa kematian orang percaya itu untuk masuk ke tempat damai dan ke dalam kemuliaan. Masuk ke tempat damai yang penuh dengan kemuliaan.